Baik, Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita di sini untuk merayakan ulang tahun ke-69 Gereja Haumeni Nisu. Berarti lahir tahun 956 ya. Coba kita bisa bayangkan bagaimana situasi tahun 56 di sini. Di sini ya. Coba kita bayangkan. Ini masih hutan belantara. Jemaatnya mungkin baru 5-6 kakak mungkin. Tahun 70-an saja Kupang masih sepi. Apalagi di sini. Ini namanya desa Nekafnese. Ya. Kecamatan Nekafnese. Oemasi. Ya, desa Oemasi. Ini desa penampung baru tahu nih hari ini. Jadi jemaat boleh dikatakan mula-mula di Haumeni Nisu ini, ya, ini adalah orang-orang yang luar biasa, semangat, setia di dalam membangun rumah Tuhan ini. Bahkan mungkin awal-awal mereka cuma di dalam rumah salah satu anggota keluarga. Mungkin tidak ada gereja waktu itu. Ya. Gerejanya masih di rumah salah satu jemaat. Seiring dengan berjalannya waktu, ya, negara kita, pemerintah kita semakin maju, semakin baik, penduduk semakin banyak, ya, sehingga daerah ini pun semakin terbuka, ya, dan jemaat pun semakin banyak, sehingga sekarang sudah 76 kakak ya. 76 kakak, kira-kira berapa jiwa? Ada 300-an jiwa mungkin ya, 300-an jiwa. Jadi perjalanan panjang dari gereja ini selama 69 tahun sampai gereja ini berdiri dengan gagah, dengan megah, dengan jemaat yang cukup banyak. Nah, di tengah perkembangan zaman, ya, di tengah pertumbuhan pembangunan, saya juga senang mendengar pemberdayaan jemaat melalui pertanian hortikultura, memanfaatkan tanah-tanah yang kosong. Ini suatu inisiatif yang sangat baik yang patut dikerjakan oleh seluruh jemaat. Tentu kita pemerintah sangat senang untuk ikut juga mendukung, ya, agar ekonomi jemaat ini bisa bertumbuh dengan baik, kesejahteraan akan bisa tercapai. Sejahtera artinya hidup cukup, makan, minum, pakai, dan rumah ada. Rumah yang baik, rumah yang layak. Inilah tujuan daripada pembangunan pemerintah, ya, yang memang harus bekerja sama atau berkolaborasi dengan gereja. Kalau semua gereja melakukan hal ini, maka saya yakin Kabupaten Kupang, pemerintah Provinsi NTT ini dalam waktu 5 tahun ke depan pertumbuhan ekonominya akan menjadi sangat bagus. Jadi terima kasih ya Bapak Pendeta yang sudah berinisiatif di dalam memberdayakan masyarakat agar kesejahteraan masyarakat ini bisa bertambah baik dari hari ke hari. Nah, dalam rangka pembangunan menara, ya, bangunan menara ini tentu juga bagus sebagai simbol adanya gereja, sebagai simbol daripada
rumah Tuhan. Ya. Mari sama-sama kita dukung ya, pembangunan menara ini. Ya, jadi saya senang bangun ekonomi jemaat dulu, baru kita bangun menara. Nah, ini bagus ini. Jangan kita bangun menara, baru kita bangun ekonomi. Nah, ini sesuatu hal yang sangat positif yang perlu kita dukung. Nah, setelah jemaat atau gereja ini dibangun, menara dibangun, maka yang perlu juga terus dibangun adalah iman jemaat. Ini sangat penting. Iman jemaat. Jemaat harus memanfaatkan gereja ini bukan hanya pada saat hari Minggu datang ke gereja, tapi setiap hari gereja ini harus ada berbagai macam kegiatan yang memuliakan Tuhan dan yang memperkuat iman, memperkuat persaudaraan jemaat. Apakah itu digunakan untuk latihan paduan suara, vokal group, ya, kemudian juga dulu kita bilang pendalaman Alkitab, ya, berbagai macam kegiatan, ya. Jadi jangan kosong, jangan cuma hari Minggu saja digunakan, tapi setiap hari ada berbagai macam kegiatan yang tujuannya adalah untuk membangun iman jemaat dan tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Hari ini tanggal 12 Oktober 2025 kita meletakkan batu pertama pembangunan menara di Gereja Homeni Nisum, Desa Oemasi, Kecamatan Mese, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kiranya Tuhan memberkati pembangunan menara ini, memberkati semua yang akan bekerja, sehingga menara ini akan terbangun dengan baik, dengan kokoh, sebagai tanda adanya gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati.